korban keselamatan di dalam Imamat 3 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, saudara, di sini pembahasan tentang hal ini hanya memakai logika. Saya tidak mempelajari referensi yang lain tentang bagaimana komentar para ahli Alkitab tentang firman ini. Nah, ini adalah sebuah upaya ya manusia biasa yang merenungkan firman Tuhan dengan akal budi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Coba bayangkan saudara, ketika firman Tuhan ini muncul pada zaman dahulu, saat belum ada para ahli yang menafsirkan, belum ada universitas-universitas kitab suci, universitas-universitas teologi, universitas Kristen, universitas kependetaan, universitas sekolah tinggi Alkitab. Apakah kita akan dapat mempunyai pendapat para ahli yang menafsirkan berdasar paleontologi, berdasar antropologi, berdasar ilmu sosial budaya yang ada pada saat itu, berdasar ilmu bahasa Ibrani, di mana kitab Imamat sebagai bagian dari 5 kitab Taurat atau Pentateuch itu dituliskan. Tentu kita tidak dapat mengerti bila kita tidak menggunakan akal budi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kalau kita mengandalkan komentar orang-orang itu, ahli-ahli itu, tentu karena belum ada maka ya tidak ada. Nah, posisi orang awam di pedesaan, ketika pelayanan gereja tidak dapat menjangkau mereka, ketika para hamba Tuhan tidak ada yang menjangkau mereka, namun di depannya ada sebuah kitab yang bernama Kitab Imamat dengan tulisan-tulisannya seperti yang sudah kita baca pada saat ini. Kira-kira apakah yang akan dipakai oleh orang desa macam ini untuk mengerti pemahaman tentang kitab ini? Ya, dia hanya mengandalkan pemahamannya berdasar pengalamannya, berdasar pengetahuannya yang terbatas, berdasar pemahaman perenungan terhadap alam sekitarnya, dan berdasar cerita dari mulut ke mulut tentang sesuatu. Lantas kalau orang awam semacam ini, apakah tidak dapat merenungkan firman Tuhan bila dia tidak mengenyam sekolah teologi? Apakah orang awam mendapatkan suatu barrier atau halangan eksklusivitas untuk merenungkan firman Tuhan? Yang saat ini pemahamannya tentang korban keselamatan, jelas korban secara fisik di sini adalah korban seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang masih melakukan upacara kurban. Sementara umat Kristen, Kristiani, dimanapun saja yang melakukan upacara kurban ini tidak ada. Kalau mungkin ada, tolong saudara informasikan. Yang masih ada melakukan upacara kurban ini bukan umat Kristiani. Dalam pengorbanan terhadap ternak, baik itu lembu maupun domba maupun kambing, ya, umat Kristiani sudah tidak melakukan lagi oleh karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Maka perkenankan orang awam semacam ini merenungkan bahwa sesungguhnya pengorbanan Yesus Kristus itu ya seperti dikorbankannya ternak, lembu, kambing, sapi, domba yang dikorbankan salah satunya untuk keselamatan yang mengajukan pengorbanan. Di mana pada saat itu umat yang ingin mendapatkan keselamatan, mereka membawa ternak-ternak ini ke hadapan Imam Harun dan anak-anaknya dari suku Lewi. Dan disitulah terjadi upacara yang dilaksanakan dengan segenap kesempurnaannya. Organ demi organ dipotong sesuai dengan prosedur. Dan disitulah nyata bahwa pengorbanan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sempurna. Nah, sebagai umat Kristen, Kristian yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia, disitulah letaknya. Pengorbanan Yesus sungguh sempurna dari segala sisi. Baik itu rencana, pelaksanaan, tata laksana, dan cara-cara pemotongan semuanya sebagai bagian dari keselamatan untuk manusia. Dengan organ-organ tubuh yang betul-betul disimbolkan oleh pengorbanan lembu, kambing, domba. Nah, kita bayangkan Yesus dengan organ-organnya, lambung yang tertikam tombak, kepala yang dimahkotai duri, dengan tubuh dengan bilur-bilur pecut berduri, ya,
semuanya, tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, tubuh yang digantung di atas kayu salib, dengan organ-organ yang membutuhkan suplai makanan, udara, darah untuk kesehatan. Dengan mengalami perlakuan semacam itu, tentu organ-organ tubuhnya mengalami disfungsi hingga pada saatnya Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan saat itulah pengorbanannya sempurna.